Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jamaluddin. Kali ini kita akan membahas salah satu kitab penting karya ulama Nusantara, yaitu kitab Ahlal Musamarah. Kitab ini ditulis oleh Syekh Bafadol Senauri Tuban yang menceritakan tentang Wali Songo, yaitu ulama-ulama yang menyebarkan Islam khususnya di tanah Jawa ini. Yang menarik bahwa kitab ini ditulis dalam bahasa Arab, Arab Fusha, Arab pesantren, dan diambil dari beberapa sumber dari Babad. Kitab Mbah Fadl ini salah satu ulama pesantren yang tidak pernah sekolah di Timur Tengah tetapi menulis banyak sekali kitab dalam bahasa Arab, dan salah satunya adalah kitab ini. Karena ini bulan Ramadan dan saya kira penting untuk mengkaji kitab-kitab ulama Nusantara, maka saya akan membuka dalam beberapa sesi untuk membaca isi dari kitab ini. Untuk itu, mari kita mulai saja membaca muqaddimah dari kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi awdahalana manahijal istibsar. Segala puji bagi Allah yang telah menjelaskan kepada kita cara melihat, wa amaro bitazakkur wal i'tibar, dan memerintahkan kepada kita untuk berpikir dan mengambil pelajaran. Wa qassa alaina qasasal akhyar wal asyrar, dan juga telah menceritakan kepada kita beberapa kisah orang-orang terpilih, beberapa kisah orang-orang yang baik, juga kisah-kisah orang yang tersesat atau orang yang tidak baik. Tujuannya apa? Lina'tabiro bima jarolahum fi sawalifil aqsar. Tujuannya agar kita bisa mengambil pelajaran terhadap apa yang telah dilakukan oleh umat terdahulu, oleh orang-orang terdahulu. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin bil mab'uts bil busyra wal inzar. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al mab'uts bil busyra wal inzar, yang telah diutus untuk memberikan kabar gembira, bil busyra wal inzar, dan memberikan peringatan. Wa ala alihi wa ashabihi al-fuddala'il akhyar, dan juga semoga tercurahkan selawat dan salam itu, semoga tercurahkan kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya al-fuddala'il akhyar, yang mulia dan yang terpilih. Amma ba'du, fayaqulu al-abdu al-maghrur, seorang hamba yang tertipu berkata, al-maghrur, bil i'tina'i ala ma la ya'ni minal umur, dengan meneliti apa yang tidak penting, perkara-perkara yang tidak penting. Nah, ini bahasanya al-abdul maghrur, yaitu Abdul Fadl bin Abdus Syakur, Syekh Abdul Fadl bin Abdus Syakur. Ini bentuk dari ketawaduan Mbah Fadl. Dia mengatakan sendiri al-abdu al-maghrur, dengan meneliti hal-hal yang tanda kutip tidak penting sebagai bentuk dari sebetulnya statement atau pernyataan dari Mbah Fadl sendiri, yang mengatakan bahwa yang dia tulis ini sebetulnya tidak penting. Tapi tidak penting dalam arti, dalam tanda kutip ya, bukan berarti memang ini tidak ada manfaatnya sama sekali.
As-Sanauri qaryatan at-Tubani madariyatan, yang berasal dari desa Senauri, masih distrik Tuban. Lama kanat ma'rifatut tarikh muhimmatan inda zawil absor, ketika mengetahui sejarah itu bagi orang-orang yang, bagi sejarawan lah. Zawil absor itu saya maknai sejarawan saja, atau peneliti sejarah lah, atau penikmat sejarah itu dianggap penting. Wa ahlil fikri wal i'tibar, dan orang-orang yang doyan berpikir, orang-orang ahlil fikri, intelektual. Wal i'tibar, juga orang-orang yang senang mendapatkan pelajaran dari sejarah. Walaula dzalika lamma qassallahu alaina qasasal umam al-madiyah fid duhur wal asr al-khaliyah. Kalau seandainya sejarah itu tidak penting, kata Kiai Abu Fadl, laula dzalika lamma qasso, maka tentu Allah tidak akan menceritakan kepada kita cerita tentang umat-umat terdahulu fid duhur wal asr al-khaliyah, yaitu pada periode masa lalu. Di dalam Al-Quran banyak sekali kisah-kisah yang diceritakan, terutama kisah nabi-nabi, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sendiri. Ini menunjukkan bahwa sejarah atau cerita atau kisah itu sangat penting, karena dari kisah itu kita bisa melihat apa saja yang telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu, dan kita bisa mengambil pelajaran dari cerita itu, bisa mengambil iktibar. Jadi cerita itu untuk kita pikirkan, untuk at-tadzakur, untuk kita renungkan, kita pikirkan, kemudian kita ambil pelajaran. Jadi sejarah itu ibarat cermin bagi kita. Ini menunjukkan, kata Mbah Fadl, bahwa sejarah itu penting. Wahatsana bisyar fi nawahil ardi lin-nadhri fil athar. Dan Allah juga memerintahkan, mendorong kita untuk menjelajahi daerah-daerah yang lain, muka bumi ini, untuk melihat apa sesungguhnya yang telah ditinggalkan oleh orang-orang sebelum kita. Misalnya dalam Al-Quran, fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin, gitu kan. Jelajahilah bumi, fasiru fil ardi, fanzuru, dan lihatlah, kaifa kana aqibatul mukadzibin, bagaimana akibat, bagaimana dampak yang telah dilakukan oleh orang-orang yang telah mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendustakan nabinya, dan lain-lain. Artinya, bukan hanya melihat sejarah, tetapi juga kita disunahkan untuk melihat peninggalan-peninggalan sejarah masa lalu. Kita ke Mesir misalnya, melihat piramida yang dibangun oleh Fir'aun. Kita pergi ke Yunani untuk melihat peradaban masa lalu misalnya. Kita melihat ke Afrika. Itu tujuannya adalah untuk memberikan pelajaran kepada kita. Kita belajar dari masa lalu untuk masa depan. Jadi ibarat cermin itu, kita bisa melihat gambar kita itu dari masa lalu. Maksudnya kita sebagai manusia. Wahasana bisyar, ra'aitu an aktuba hadhi risalah al-mukhtasarah litakuna tadhkiratan wa tabsiratan li nafsi waliman yakunu mithli min abna'i jinsi. Nah, kemudian kata Mbak Fadl, ra'aitu an aktuba, saya melihat untuk menulis risalah yang ringkas ini. Tujuannya apa? Litakunu tadhkiratan wa tabsiratan li nafsi, agar aku bisa mengambil pelajaran wa tabsiratan li nafsi, dan bisa melihat dan mengambil pelajaran dari sejarah itu untuk diri saya sendiri. Li nafsi, pertama li nafsi, kata Mbak Fadl. Waliman yakunu mithli min abna'i jinsi, dan bagi orang-orang lain yang
masih bagian dari diri kita. Maksudnya bagi orang lain lah gitu. Jadi manfaat bagi diri saya sendiri dan bagi orang lain. Waliman yakunu mithli, dan orang yang sama denganku, yaitu dari jenis manusia. Wasamaituha bi ahlal musamarah fi hikayatil auliya'il asyrah. Dan saya memberikan nama terhadap risalah yang mukhtasar ini, risalah yang ringkas ini, dengan nama Ahlal Musamarah fi Hikayatil Auliya'il Asyrah. Tujuannya apa? Ta'asyan bil ulama'il kiram wal fudhala'il a'lam. Saya mengikuti terhadap ulama-ulama yang mulia, wal fudhala, dan utama, wal fudhala'il a'lam, ulama-ulama yang mulia dan utama yang ada di muka bumi ini. Li'an ra'aituhum yaktubuna tawarikha buldanihim wa ma jara li ahliha min aslafihim wa mu'asirihim liyakunu dzalika tadhkiratan liman jaa min ba'dihim. Karena apa? Saya melihat juga orang-orang atau ulama-ulama yang ada di daerah lain, yang ada di belahan dunia lain, itu juga menulis tentang sejarah daerahnya sendiri. Yaktubuna tawarikha buldanihim wa ma jara li ahliha, dan apa yang terjadi pada kelompoknya, kepada umatnya, kepada masyarakatnya, min aslafihim wa ma'asirihim, baik orang-orang yang ada di masa lalu maupun orang-orang yang ada di masa sekarang. Liyakuna dzalika tadhkiratan. Tujuannya apa mereka menulis sejarah tentang komunitasnya, tentang masyarakatnya? Liyakuna dzalika tadhkirah, agar bisa mengambil pelajaran liman ja'a mim ba'dihim, terhadap orang-orang yang datang setelahnya. Misalnya Ibnu Khaldun dalam muqaddimahnya itu dia menceritakan sejarah Arab ya, masyarakat Arab, dari mulai misalnya orang-orang Badui, orang-orang nomaden yang hidup nomad, yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, sampai mendirikan sebuah negara, kemudian menjadi imperium besar. Itu diceritakan semuanya dalam muqaddimah. Tradisinya seperti apa, intelektualitasnya seperti apa, peradabannya seperti apa, itu ditulis lengkap oleh Lah, Mbah Fadl Senauri ini juga mengikuti jejak ulama-ulama besar yang telah menulis sejarahnya sendiri. Lah, kali ini supaya sejarah Wali Songo ini bisa diakses, bisa dipelajari oleh orang-orang Arab, orang-orang yang komunitas Arab yang berbahasa Arab, maka beliau menulis dengan bahasa Arab. Dan bahasa Arabnya ini bahasa Arab fusha, bukan Arab mu'asirah, bukan Arab pasaran, tetapi bahasa Arab kitab kuning. Ini yang menurut saya menarik dan perlu untuk dipelajari. Sejarah dari mulai Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, ya pokoknya wali, Aulia'il Asyrah. Aulia'il Asyrah ini memasukkan Syekh Siti Jenar. Jadi wali 10, makanya bukan Wali Songo, tapi wali 10, Aulia'il Asyrah. Nah, nanti kita bisa pertajam lagi di pertemuan selanjutnya, karena ini masih muqaddimah, masih pengantar saja dari Mbah Fadl. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Dan sampai bertemu kembali di episode berikutnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.